Kalau sudah ada badan pusat, ngapain lagi kita percayakan kepada Dirjen Dukcapil? Cukup saja satu badan saja. Ini kayak saya menghambur-hamburkan uang negara saja nih. Jadi untuk apa kita buat data yang lain? Karena perbedaan ini sangat mendasar sekali. Data Dukcapil berbeda, data BPS berbeda, data mana yang kita pegang? Untuk apa? Masuk akal ini pimpinan. Cukup saja BPS yang katanya pusat, pusat satu kan? Pusat katanya. Itu apa kita kasih lagi di bawahnya tuh, di bawah pusat? Ini coba, ini era baru, presidennya baru, efisiensi anggaran dan sebagainya itu apa? Karena saya lihat, mohon maaf, ini banyak kepentingan-kepentingan politik di Dukcapil ini. Bapak Muslim Ayub, ya. Ini Pak Muslim Ayub dari fraksi Nasdem. Satu-satunya Muslim di sini. Yang lain non-Muslim. Lainnya non-Muslim. Baik, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan, Kepala BPS RI dan Dirjen Dukcapil. Seperti kita ketahui di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik telah berlaku dari 2 dekade yang belum mengalami perubahan yang sangat signifikan. Namun perkembangan teknologi digital, kebutuhan akan data, presisi, serta kompleksitas pembangunan nasional yang menuntut adanya penyempurnaan regulasi-regulasi statistik agar lebih adaptif, integratif, dan akuntabel. Hari ini kita telah mendengar paparan dari BPS sebagai lembaga utama penyelenggara statistik nasional yang dalam rencana undang-undang ini lembaganya akan kita kuatkan dan kita perluas kewenangannya. Inilah tugas kita untuk merevisi undang-undang ini. Balik tentu berharap RUU Statistik ini dapat menjawab setiap permasalahan kegundahan yang disampaikan oleh Kepala BPS tadi. Selain itu, RUU ini nantinya diharapkan dapat merumuskan sistem statistik nasional yang terpadu, kemudian memastikan kendala dan kredibilitas data nasional, lalu mengatur perlindungan data-data dan pemanfaatannya secara etis dan aman, dan juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas statistik di daerah sektoral secara seimbang. Terkait harapan tersebut, ada yang ingin saya perdalam dari BPS dan Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama terkait kesiapan BPS sebagai lembaga penyelenggara statistik nasional dalam mengkoordinasikan stakeholder untuk penyelenggaraan strategis statistik nasional sebagaimana ketentuan pada pasal 18 RUU ini. Selama ini kita tahu, Pak, bahwa koordinasi dan kerjasama itu sangat mudah diucapkan, tapi sulit mengkoordinasikan. Karena itu biasanya ada ego sektoral dan aturan-aturan internal yang menghambat ruang non-koordinasi. Sebagai contoh, saya tegaskan di sini juga. Saya melihat data antara BPS dan Dirjen Dukcapil ini sangat berbeda. Dalam hal kita ketemui misalkan adanya bantuan-bantuan pupuk bersubsidi, UMKM, termasuk tadi dikatakan Bapak Itra dulu, data dari perekonomian berbeda, pertanian berbeda, seluruhnya berbeda. Saya melihat di sini jajaran BPS sendiri, tadi sudah dipaparkan, ada pejabat-pejabat eselon satunya 7 orang, dan luar biasa kita melihat kemampuan dari BPS sendiri dalam mengagendakan persoalan-persoalan yang mungkin bisa mendata data kita ini lebih valid. Tapi saya melihat juga di Dirjen Dukcapil sendiri, saya berpikiran begini pimpinan, apalagi kita lihat ini kan BPS, Badan Pusat Statistik. Kalau sudah ada badan pusat, ngapain lagi kita percayakan kepada Dirjen Dukcapil? Cukup saja satu badan saja. Ini kayak saya menghambur-hamburkan uang negara saja nih. Kita kepingin satu saja yang mendata apapun namanya di Indonesia ini. Untuk apa kita buat data yang lain? Karena perbedaan ini sangat mendasar sekali. Data Dukcapil berbeda, data BPS berbeda, data mana yang kita pegang? Saya lihat di negara-negara mana, coba kita lihat. Langsung kita bilang negara, coba dilihat. Hanya satu pusat data nasionalnya. Tidak ada dua. Untuk apa?
Masuk akal ini pimpinan. Cukup saja BPS yang katanya pusat satu kan? Pusat katanya. Tuh apa kita kasih lagi di bawahnya tuh? Di bawah pusat. Nah, gitulah pengertiannya. Itu saran saya begitu. Ini coba, ini era baru, presidennya baru, efisiensi anggaran dan sebagainya itu apa? Karena saya lihat, mohon maaf, ini banyak kepentingan-kepentingan politik di Dukcapil ini. Tapi saya yakin kepercayaan penuh terhadap BPS ini, saya percaya inilah data yang valid kalau saya menurut selama ini. Mohon maaf, saya tidak ada tendensi apa-apa ini. Saya kepingin efisiensi anggaran, kita percaya kepada satu wadah yang mendata jumlah penduduk Indonesia. Untuk apa kita data yang lain? Memang sekilas bapak-bapak menganggap ini remeh-temeh. Tapi bagi saya, ini yang terbaik kalau menurut saya. Coba kita sampaikan, saya rasa Presiden juga setuju ini kalau ini kita usulkan. Selesai. Selanjutnya, yang kedua terkait peran Menteri Dalam Negeri. Selama ini kita tahu bahwa statistik daerah tidak terintegrasi dan minim pengaturan terkait dengan peran pemerintah daerah dalam mengumpulkan data pelaporan dan data statistik. Kita tahu melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian punya tugas untuk membina penyelenggara statistik sektoral dan pemerintah daerah. Seharusnya Mendagri bisa mendorong penguatan statistik sektoral di OPD daerah agar menghasilkan data yang akurat dan interoperable. Tapi ini tidak pernah kita lihat apa yang kita diharapkan yang saya sampaikan tadi. Ada lagi Dirjen Dukcapil, kementerian yang punya fungsi mengelola dan data administrasi kependudukan yang menjadi salah satu sumber utama BPS instansi dan lain penyusunan statistik. Kita juga tahu bahwa peran Kementerian Dalam Negeri juga ada dalam program Satu Data Indonesia bertindak sebagai pembina data di tingkat daerah. Apa yang sudah dilakukan Menteri Dalam Negeri dalam mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi prinsip SDI standar data, interoperabilitas dan penggunaan kode referensi dan instansi pusat. Apakah pembentukan forum satu data tingkat provinsi, kabupaten, kota sudah ada selama ini? Ini mohon dijawab. Dengan adanya RUU ini, saya kira perlu memperkuat kewajiban dan peran Kementerian Dalam Negeri, koordinasi data sektoral di daerah. Karena selama ini data tersebut tidak pernah sinkron satu sama lain bahkan antar lembaga pemerintah. Sehingga payung hukum yang mendorong sharing antar Dukcapil dan PPS untuk efektivitas kebijakan berbasis data. Selain itu, saya juga ingin menanyakan bagaimana upaya Menteri Dalam Negeri untuk memodernisasi mekanisme pelaporan dan data integrasi data di daerah, terutama dalam mendukung pemanfaatan teknologi di bidang big data. Sebagaimanapun, saya melihat peran kementerian sangat vital dalam mengintegrasikan data sektoral dan daerah yang dibutuhkan dalam strategi statistik nasional. Dan kita ingin RUU ini bisa efektif, tidak hanya sekedar tambal sulam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslim. Masya Allah Pak Muslim. Luar